Bismillahirrahmanirrahim. Haikunna jami'an. Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'd. Al-Ummahat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan memuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini Allah kembali mengizinkan dan memudahkan kita semua untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Selalu kita berharap pada Allah, mudah-mudahan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan di pagi hari ini Allah catat menjadi satu pemberat amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada kita semua istiqomah, semangat dan kemudahan di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini, dan semoga ilmu bahasa Arab yang kita dapatkan nantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-Ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadzal yaum. La'allakunna fi hadzal yaum bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, biidznillah insyaallah muhadaratuna fi hadzal yaum sanuwasil al-qa'idah as-saniyah min ad-darsi as-salis min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Pertemuan kita hari ini akan membahas lanjutan dari kaidah yang kedua, kaidah yang akan kita dapatkan dari pelajaran ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang kedua ini. Alhamdulillah fil liqa'il madi laqad intahaina minal qaidatil ula wa hiya qaidah anil ismi tafdil. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama menyelesaikan kaidah pertama dari pelajaran ketiga yang kita dapatkan, yaitu adalah tentang isim tafdil, dan juga kita membahas pengertian, kemudian kaidah dan latihan-latihannya. Walidzalika biidznillah hadzal yaum sanadrusu qaidatan jadidatan min hadzal darsi ala wa hiya qaidah lakinna. Oleh karena itulah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuki pelajaran kaidah baru yang akan kita dapatkan dari pelajaran ketiga ini, yaitu adalah tentang kaidah penggunaan kata lakinna. Wa hadhil qaidah najiduha fit tamrinis sadis minad darsi salis min kitabina hadza. Dan kaidah terkait dengan lakinna ini kita dapatkan di latihan yang ke-6 dari pelajaran yang ketiga ini dari kitab yang kita gunakan sebagai panduan, yaitu kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Walidzalika tafaddalna ya ummahat iftahna jami'an at-tamrin as-sadis min kutubikunna. Oleh karena itu silahkan pada ummahat sekalian untuk membuka kitabnya, tepatnya di latihan yang ke-6,
dari kitab-kitab kalian semua, kitab Durus Lughah Al-Arabiyah pelajaran ketiga. Unzuru au unzurna ya ummahat ila hadat tamrin qala muallif hafizahullahu taala. Qala muallif hafizahullahu taala fi hadat tamrin. Kita lihat di sini apa yang disampaikan oleh penulis dalam latihan ini. Iqra al-misalain, kata penulis, bacalah dua contoh berikut ini. Summa irbit baina kulli jumlatain. Kemudian sambunglah antara dua kalimat. Fi mayali berikut ini. Irbit itu artinya ikat, dari kata robata yarbitu. Ikatlah baina kulli jumlatain, di antara dua kalimat berikut. Fi mayali berikut ini. Kulli jumlatain, setiap dua kalimat. Fi mayali berikut ini mustamilan, dengan menggunakan lakinna. Dengan menggunakan kata lakinna. Wa'lam, dan ketahuilah, i'lam artinya ketahuilah, anna lakinna, bahwasannya kata lakinna, min akhwati inna, dia termaksud dari saudari-saudarinya inna. Min akhwati inna, dari saudari-saudarinya inna. Min di sini maksudnya adalah bukan min lil ibtida, bukan bermakna min dari permulaan. Sebagaimana umat mengatakan zahabtu minal baiti ilal madrasah. Aku pergi dari rumah ke sekolah. Minnya berarti bermakna permulaan. Saya perginya mulainya dari rumah ke sekolah. Di antara makna min adalah makna tab'id, bermakna sebagian. Maksud dari min di sini yang disampaikan oleh penulis adalah min bermakna sebagian. Wa'lam anna lakinna min akhwati inna. Wa'lam, dan ketahuilah bahwasannya kata lakinna min, maksudnya termaksud dari bagian saudari-saudarinya inna. Termaksud dari bagian, sebagian dari saudari-saudari inna. Nah, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena lakinna ini adalah termasuk dari saudari-saudarinya inna, maka penggunaan kata lakinna sama seperti kita menggunakan kata inna. Sama persis seperti kita menggunakan kata inna. Di mana kita dapati dan kita sudah pelajari bahwasanya inna itu punya tugas di dalam kalimat. Menasabkan isim dan merofa'kan khobar. Itu adalah tugas dari inna. Menasabkan isim, merofa'kan khobar. Mubtada menjadi isim inna, khobarnya menjadi khobar inna. Isim inna mansub, artinya fathah, sedangkan khobar inna marfu. Marfu itu maksudnya adalah dhammah. Maka demikian pula dengan kata lakinna. Lakinna nanti merubah mubtada menjadi isim lakinna. Khobar mubtada menjadi khobar lakinna. Khobar lakinna, saya ulang, isim lakinna nanti mansub, sama dengan isim inna. Isim lakinna mansub, artinya mansub dengan fathah. Adapun khobar lakinna, maka khobar lakinna marfu sebagaimana khobar inna, yaitu dengan tanda dhammah. Yang membedakan antara lakinna dengan inna hanya dari sisi makna. Sebagaimana sebelumnya kita pernah belajar tentang kata la'alla, yang juga termaksud dari saudari-saudarinya inna. Inna menasabkan isim, merofa'kan khobar. La'alla yang kita pelajari juga sama, menasabkan isim, merofa'kan khobar. Semua berbeda kan maknanya. Inna bermakna taukid, yaitu bermakna taukid, yaitu bermakna penguatan, memperkuat satu kalimat, penegasan. Adapun la'alla bisa bermakna taroji, bisa bermakna isfa, kekhawatiran, sebagaimana yang pernah kita pelajari sebelumnya. Adapun kata lakinna yang termasuk dari saudari-saudarinya inna juga, lakinna sama fungsinya seperti inna, menasabkan isim, merofa'kan khabar. Makna dari lakinna adalah bermakna istidrak. Bermakna apa? Istidrak. Apa itu istidrak? Yaitu adalah menghilangkan persangkaan dari kalimat sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan istidrak. Nah, yang saya sampaikan ini ada sudah dalam
ringkasan kaidah atau dalam penulisan kaidah yang saya bagikan kepada umat sekalian yang bisa umat lihat di dalam catatannya masing-masing. Dan sudah saya tulis dengan contoh-contohnya, coba bisa umat lihat dalam contohnya, dalam tulisan kaidah yang saya tulis, yang sudah bagikan pada umat, agar nanti bisa menjadi murojaah buat umat sekalian. Tadi saya sampaikan secara muqaddimah, lihat di sini saya sampaikan lagi dalam bentuk tulisan, bahwasanya kata lakinna merupakan salah satu dari saudari-saudarinya inna. Sehingga kita katakan kata lakinna adalah termaksud akhwati inna, yang memiliki fungsi yang sama dengan inna, yaitu menasabkan isim dan merupakan khobar. Kata lakinna mempunyai makna istidrak. Ini namanya nih, istidrak. Kalau inna maknanya taukid. Kalau la'ala maknanya taroji, pengharapan. Bisa bermakna isfaq, khawatiran. Begitu ya. Adapun lakinna, lihat mempunyai makna istidrak. Tulisannya gini, istidrak. Apa itu istidrak? Istidrak adalah mengangkat persangkaan dari perkataan sebelumnya. Mengangkat persangkaan dari perkataan sebelumnya. Dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan tetapi atau akan tetapi. Tetapi atau akan tetapi. Sering diartikan dengan itu ya, boleh tetapi dengan akan tetapi. Terkadang ditambahin wawu, nanti walakinna dan akan tetapi. Intinya adalah tetapi ya, atau akan tetapi. Dia mengangkat persangkaan dari perkataan sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan istidrak. Terkadang kata lakinna ini juga ditulis dengan walakinna. Jadi boleh ummah tulis lakinna. Boleh juga ummah tulis dengan tambahkan wawu di depannya. Walakinna. Dan saya tekankan pada ummah sekalian bahwasanya lakinna, walaupun lamnya tidak ada alifnya. Kan tidak ada alifnya nih lakinna tuh begini. Lakinna. Tidak ditulis alif begini ya. Walaupun tidak ada alifnya, maka lakinna, la-nya itu dibaca panjang. Salah kalau umat baca lakinna, 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 la-nya pendek. Hal ini salah. Karena lam dalam lakinna ini dibaca dengan panjang, walaupun tidak ditulis alif. Ustadz, tapi kan ada alif berdirinya, Ustadz. Alif berdiri itu hanya sebagai tambahan agar memudahkan kita. Secara asalnya nggak ada alif berdiri. Cara asalnya apa? Alif berdiri itu tidak ditulis dalam harokat. Hanya saja terkadang dimunculkan seperti ini agar memudahkan pada orang-orang yang awam, yang tidak mengerti bahasa Arab, mengetahui bahwasannya huruf tersebut walaupun tidak ada alif, namun dibaca panjang. Sebagaimana kata hada, zalika, yang pernah kita pelajari. Hada, hanya dibaca panjang, walaupun tidak ditulis alif. Tapi kan ada alif berdiri, Ustaz. Saya sampaikan tadi alif berdiri itu adalah tambahan yang datangnya belakangan. Dulu tidak ada alif berdiri. Tidak semua alif yang tegak, yang asalnya begini, misalnya kitabun, bisa itu kitabun, kemudian kita ganti dengan alif berdiri, itu nggak boleh. Secara asal namanya alif itu adalah alif yang tegak begini, yang bersambung dengan hurufnya. Kalau tidak bersambung, kalau alifnya tidak bersambung, ya berarti secara asal pendek. Tapi hanya saja dalam bahasa Arab ada beberapa huruf-huruf hijaiyah yang ia dibaca panjang walaupun tidak ditulis alif. Saya ulang kembali, diantaranya adalah kata hada, dzalika, satu lagi di sini lakinna. Lakinna. Bacanya begitu ya? Lakinna. Bukan lakinna, lakinna salah. Lakinna. 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 Saya ulang kali biar tidak lupa ummah sekalian. La-nya dibaca apa? Panjang. Baik. Nah, lakinna ini terkadang juga ditambahkan sebelumnya waw. Dibacanya walakinna. Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Banyak. Walakinna anfusakum yadhlimun. Banyak sekali. Walakinna. Terkadang tambahkan waw. Terkadang juga tidak ditambahkan waw. Waw yang ada pada kata lakinna tidak mengandung makna. Tidak mengandung makna.
Makanya wawu ini dinamakan dengan wawu zaidah namanya. Namanya apa? Wawu zaidah. Apa itu zaidah? Zaidah itu adalah tambahan. Wawu tambahan. Tidak mempunyai arti dan fungsi. Maksudnya digunakan atau tidaknya huruf wawu tidak merubah arti dan i'rab dari kata lakinna. Mau ada wawu, mau tidak ada wawu ya sama. Lakinna ya tetap lakinna. Mau pakai wawu ya tetap sama. Lakinna ya sebagaimana asalnya. Tidak merubah sesuatu apapun. Makanya wawu ini tidak punya makna dan tidak punya fungsi dalam kalimat. Walaupun terkadang dalam bahasa kita itu sering diartikan dengan apa? Kalau ada wawu dan akan tetapi, begitu kan? Dan akan tetapi ada wawunya, ada dannya. Padahal tidak usah diterjemahkan dengan dan, tidak mengapa. Karena memang wawu ini adalah wawu zaidah. Wawu tambahan saja. Ya. Maka ummahat boleh berikan lakinna atau walakinna dan diartikan dengan arti yang sama, yaitu adalah tetapi atau akan tetapi. Nah, ummahat dari mata Allah Subhanahu wa taala. Kata lakinna ini digunakan sebagai kata penghubung dari dua kalimat sempurna, yaitu adalah jumlah ismiyah, sehingga membentuk dua kalimat yang digabung tadi menjadi satu kalimat majemuk. Bukan kata majemuk ini, kalimat majemuk, membentuk kalimat majemuk. Penggabungan dua kalimat menjadi satu. Jadi tak kala umat ingin menggunakan kata lakinna dalam satu kalimat, gak bisa membuat satu kalimat sendiri. Dia harus ada dua kalimat, masing-masing dari kalimat tersebut sudah sempurna. Masing-masing apa? Dari kalimat tersebut sudah sempurna. Oleh karena itulah, kalau kita merujuk tadi kepada latihan disampaikan oleh penulis menyampaikan pada kita, irbit baina kulli jumlatain musta'milan lakinna. Penulis berikan dulu pada kita apa? Ada dua kalimat yang sempurna, kemudian disambungkan menjadi satu. Saya berikan contoh dulu dari latihan dalam kitab Durus Lughah. Sebelum saya lanjutkan dalam tulisan yang saya berikan. Contoh lihat ummahat. Penulis memberikan pada kita, at-tullabu kasirun al-faslu sagir. Ini ada dua kalimat. Memang begitu dalam menggunakan kata lakinna. Dia menghubungkan dua kalimat. Menghubungkan dua kalimat menjadi kalimat majemuk. At-tullabu kasirun. Ini kalimat sudah sempurna. At-tullabu mubtada, kasirun khobar. Para pelajar itu banyak. Al-faslu sagirun. Kelas itu kecil. Mubtada, khobar. Ada dua kalimat. Dihubungkan menjadi satu dengan kata lakinna. Lihat, maka jadilah bentuknya at-tullabu kasirun. At-tullabu kasirun lakinna. Lihat, yang asalnya faslu sebagai mubtada dimasuki lakinna menjadi isim lakinna mansub dengan fathah. At-tullabu kasirun lakinnal fasla. Lihat berubah ya. Sogirun. Sogirun menjadi khobar lakinna. Lihat ummahat, lakinna ini ditempatkan menghubungkan dua kalimat sempurna. Mubtadanya nanti berubah menjadi isim lakinna. At-tullabu kasirun lakinnal fasla sagirun. Boleh ummahat tambahkan wawu. At-tullabu kasirun walakinnal fasla sagirun. Artinya pelajar itu banyak, akan tetapi kelasnya kecil. Lihat ya. Ini lakinna bermakna istidrak, mengangkat dugaan dari kalimat sebelumnya, persangkaan. Pelajarnya banyak. Orang akan menyangka kalau pelajarnya banyak, ya berarti kelasnya juga banyak. Dan kelasnya itu besar. Sekolahnya berarti besar, begitu ya. Kemudian kita hilangkan persangkaan pada orang lain dengan kita tambahkan lakinna. At-tullabu kasir, lakinnal fasla sagir. Pelajar banyak, akan tetapi kelasnya kecil. Hamidun mustahidun, sadiquhu kaslan. Hamidun mustahidun, sadiquhu kaslan. Hamid rajin, mubtada khobar, kalimat pertama yang mau disambung dengan kalimat kedua. Sadiquhu kaslan, temannya malas. Temannya malas, mubtada kaslanu khobar. Digabungkan menjadi satu, menjadi kalimat majemuk,
dengan kata lakinna, maka jadilah kalimatnya hamidun mujtahidun, hamid rajin, tetap ini mubtada khobar, hamidun mujtahidun, lakinna, atau boleh tambahkan waw, walakinna sadiqahu kaslanu, walakinna sadiquhu kaslanu. Asalnya sadiquhu berubah menjadi qa karena lakinna termasuk dari saudarinya inna menjadi isim lakinna. Walakinna atau lakinna sadiquhu kaslanu. Ini tidak bertanwin ya, kaslanu. Kaslanu. Akan tetapi temannya malas. Hamid rajin, berarti kalau Hamid rajin biasanya temannya juga rajin. Kita hilangkan persangkaannya. Lakinna sadiqahu kaslan. Akan tetapi temannya malas. Inilah yang dimaksud bahwasanya kata lakinna mengandung makna istidrak. Jadi yang dimaksud dengan istidrak itu tidak selalu kalimatnya berlawanan. Tidak selalu apa? Kalimatnya berlawanan. Misal as-sayyarah qadimah. Kita ingin bilang apa? Sayyaratu qadimatun. Mobil itu lama. Lakinnaha, misalnya kita tambahkan as-sayyaratu qadimah. Ini kalimat pertama. Hiya qawiyah. Dia kuat. Orang biasanya dengar kalau namanya mobilnya lama, mobil tua ya berarti gampang mogok ya, kemudian macet-macetan. Ya pokoknya nggak kuat lah, lemah mobilnya. Kita hilangkan persangkaannya dengan lakinna. As-sayyaratu qadimah lakinnaha, begitu. Karena kan hiya ya. Nanti domirnya digabung. Sebagaimana inna, tak kala bersambung dengan domir jadi innaha, innahu, innaka, begitu. Maka demikian pula dengan kata lakinna. Karena dia saudarinya inna, kalau bersambung dengan domir, ingat, jangan sampai umat tulisnya lakinna hiya, salah. Yang betul adalah lakinnaha qawiyah. Akan tetapi dia kuat. Akan tetapi dia apa? Kuat. Hak sebagai isim lakinna, qawiyah sebagai khobar lakinna. Ya, ini bisa aja kalimat sebelumnya hamidun mustahidun lakinna sadiqahu aksaru ijtihadan minhu. Akan tetapi temannya lebih rajin dari dia. Bisa aja begitu. Ini hanya saja apa? Sepertinya berlawanan dan saya sampaikan penggunaan kata lakinna tidak selalu kalimatnya berlawanan. Kalau dia rajin berarti lawannya malas. Kalau dia misalnya kuat berarti lawannya lemah. Tidak seperti itu. Gunanya hanya untuk apa? Mengangkat persangkaan dari kalimat sebelumnya. Mengangkat persangkaan dari kalimat sebelumnya dan tidak harus bertolak belakang dari kalimat sebelumnya. Ini yang saya sampaikan pada umat terkait dengan kata lakinna. Nah, umat yang mata Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kepada latihannya, ada beberapa faedah tambahan yang saya sampaikan pada umat terkait dengan penggunaan kata lakinna ini. Perhatikan kembali di dalam catatan ringkasan faedah yang saya sampaikan pada umat. Di sini saya berikan beberapa contoh yang mirip seperti contoh yang disampaikan penulis. At-tullabu kasir, al-faslu shagir. Disambungkan dengan lakinna. At-tullabu kasirun, lakinnal fasla shagirun. Akhi mutazawwijun, ana azabun. Saudaraku sudah menikah, saya masih bujangan. Kalimat pertama, kalimat kedua. Selalu begitu ya. Digabungkan menjadi satu. Akhi mutazawwijun, lakinnani, atau boleh lakinni sebagaimana inna. Innani, innani azabun. Lakinnani azabun. Atau boleh lakinni azabun. Sayyarati qadimah hiya qawiyah. Mobil saya lama, dia kuat. Kita buat sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyah. Ini adalah cara menggunakan kata lakinna untuk menggabungkan dua kalimat menjadi satu. Nah, faidah tambahan untuk ummahat. Terkadang kata lakinna atau walakinna ditulis dengan tanpa tasydid ya ummahat. Ditulis dengan apa? Dengan tanpa tasydid. Seperti ini.
Lakin atau walakin. Lakin atau walakin. Tidak ada tasydidnya. Yaitu adalah dengan tidak mensukunkan huruf apa? Yaitu dengan mensukunkan huruf nun tidak ditasydidkan. Perhatikan. Apabila lakin atau walakin ditulis dengan sukun, maka huruf ini dinamakan sebagai huruf athof, kata sambung. Kalau tadi lakinna ada tasydidnya, saudarinya inna punya tugas. Adapun kalau lakin atau walakin dengan mensukunkan nunnya tidak ditasydidkan, maka lakin atau walakin ini dia huruf athof dan tidak memiliki tugas sebagaimana saudari-saudarinya inna. Dalam artian dia tidak apa? Menasabkan isimnya. Contoh ya, saya menggunakan kata lakin atau walakin yang tanpa mentasydidkan. At-tullabu kasirun, al-faslu saghir. Kalau kita mensukunkan nunnya, maka menjadi seperti ini. At-tullabu kasirun lakin, atau boleh walakin al-faslu saghirun. Lihat al-faslunya tetap sama, tidak menjadi fathah. Perhatikan perbedaan ini ummahat. Lakin al-faslu, dia tidak fathah. Kenapa? Karena yang digunakan nunnya tidak bertasydid. Ini berbeda. Lakin al-faslu saghirun. Kalau menggunakan lakin, berarti dia tidak punya tugas. Al-faslu tetap sebagai mubtada, saghirun tetap sebagai khobar. Mubtada khobar adalah sebagai athof jumlah namanya. Athof kalimat penggabungan dua kalimat menjadi satu. Athof. Begitu. Perhatikan bedanya ya. Lakin al-faslu saghirun. Akhi mutazawwijun, ana azabun. Akhi mutazawwijun, ana azabun. Kalau saya menggunakan lakin, maka begini. Akhi mutazawwijun, walakin atau lakin ana. Bedanya lihat. Lakin ana, walakin ana. Tidak bergabung jadi satu sebagaimana lakinna. Lakinnani, walakinni. Tapi kalau umat gunakan kata lakin tanpa mentasydidkan huruf nun, maka domirnya dipisahkan. Lakin ana azabun. Walakin ana azabun. Tapi kalau walakinna nggak bisa umat bilang walakinna ana khata. Yang benar adalah walakinnani atau lakinnani azabun. Akhi mutazawwijun, lakinnani atau walakin. Kalau pakai lakin saja tidak dijelaskan. Lakin ana, walakin ana azabun. Perhatikan bedanya ya. Antara penggunaan kata lakinna dan penggunaan kata lakin. Contoh yang tadi, sayyarati qadimah hiya qawiyah. Berarti kalau seandainya saya menggunakan kata lakin dengan tidak mentasydidkan huruf nunnya, maka jadilah kalimatnya sayyarati qadimah lakin hiya, tetap hiya, walakin hiya qawiyah. Walakin hiya qawiyah. Inilah perbedaan antara penggunaan kata lakinna dan lakin yang perlu ummahat perhatikan. Karena hal ini kita bisa dapati di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam beberapa ayat penggunaan kata lakin itu dengan mensukunkan nunnya. Sebagian ayat kata walakin itu dengan mentasydidkan nunnya. Jadi ada perbedaannya. Saya ulang kembali secara singkat. Kalau lakinna atau walakinna bertasydid, berarti dia termasuk saudarinya inna, menasabkan isi, merupakan khobar. Kalau walakin atau lakin tidak mentasydidkan huruf nun dengan mensukunkan nunnya, berarti lakin atau walakin ini tidak punya tugas sebagaimana inna. Dia sama seperti huruf-huruf athof yang lainnya, tidak menasabkan dan tidak merupakan. Dia tetap sama bagaimana hukum asalnya. Dan kalau bersambung dengan domir, maka dia tidak disambung dengan domirnya sebagaimana domir bersambung dengan inna dan lakinna. Inilah yang ingin saya sampaikan pada umat terkait dengan kaidah penggunaan kata lakinna. Nah, umat bisa lihat, misal dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa di ayat 166 di halaman 104. Lihat umahat ayat 166. Allah Ta'ala berfirman,
lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Ustadz, kok setelah lakin Allahnya tidak mansub? Bukannya lakin itu termasuk saudaranya inna? Kita jawab, lakin di sini adalah lakin yang ditulis nunnya sukun, bukan dengan tasydid. Lakin yang saya sampaikan tadi, lakin tidak dengan apa? Tasydid. Tapi ini kok kasrah Ustaz? Karena bertemu dua sukun. Asalnya kan lakin Allah. Kalau bertemu dengan dua sukun, maka sukunnya berubah menjadi kasrah. Sebagaimana umat bilang, man al-akh, man al-akh. Kalau digabung jadi satu, manil akh, kan begitu ya. Dia menjadi apa? Kasrah dengan sebab bertemu dua sukun. Maka di sini lihat lakinillahu. Lakinillahu. Bukan lakinillaha, bukan. Tapi lakinillahu. Kenapa nggak mansub? Saya sampaikan tadi, kalau lakin dalam keadaan sukun, maka lakin ini bukan termasuk dari saudarinya inna. Adapun kalau melihat pada ayat yang lain, misal saya sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 253 yang ada di halaman 42. Halaman 42. Kalau kita lihat sekarang di halaman 42. Ini satu contoh aja ya, contoh yang lainnya banyak. Nanti bisa umat perhatikan diri tak kala mentadaburi Al-Quran. Saya ambil satu contoh saja. Misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 253 maksud saya. Lihat di sini. La walakinnallaha yaf'alu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Perhatikan di sini. Walakinnallaha ditambahkan waw tambahan. Sebagian ayat tidak pakai waw, lakinnallaha. Ini sama aja ya, mau pakai waw atau tidak, wawnya tambahan. Bagaimana saya sampaikan? Lihat nunnya bertasydid. Kalau nunnya bertasydid, maka lihat lafaz jalalah Allah berubah menjadi fathah karena dia sebagai isim lakinna. Berbeda dengan tadi lakinallahu. Kalau ini walakinnallaha. Demikian pula nanti dapatkan ada yang pakai domir walakinnahum, walakinnakum anfusakum yadlimun. Sebagian lain walakin antum anfusakum yadlimun. Hanya berbeda dari sisi apa? Dari sisi tasydid pada huruf nun. Saya ulang kembali secara singkat. Kalau dapatkan atau menggunakan kata lakinna dengan mentasydidkan huruf nun, lakinna, walakinna, maka ingat lakinna dan walakinna ini termasuk dari saudari-saudarinya inna. Menasabkan isim, merupakan khobar. Kalau bertemu dengan domir, maka domirnya nyambung. Walakinnaha, walakinnaka, lakinnaki, lakinnakum, begitu. Tapi kalau umat menggunakan kata lakin atau walakin dengan mensukunkan nunnya atau mendapatkan kata ini dalam kalimat baik Al-Quran, dari Sunnah atau dalam kitab-kitab pelajaran yang umat gunakan sebagai panduan, walakin, lakin, nunnya tidak bertasydid, maka walakin atau lakin yang nunnya tidak bertasydid, yang nunnya disukunkan ini, dia bukan termasuk dari saudari-saudarinya inna, maka tidak punya tugas menasabkan isim dan merupakan khobar. Kalau bertemu dengan domir, maka domirnya misah. Lakin ana azabun. Walakin al-lughatul arabiyyatu sahlatun, walakin ad-darsu sa'lun. Sahlun. Tetap walakin hiya qawiyah, walakin antum mustahidun. Begitu ya perbedaan antara lakinna dan walakin yang perlu saya sampaikan pada umat sebagai faedah tambahan terkait dengan penggunaan kata tersebut. Baik, sekarang kita akan menjawab contoh-contoh latihan yang akan disampaikan oleh penulis di dalam latihan yang ke-6 ini. Nah, ummahat Allah Subhanahu wa taala, adapun dalam latihan ke-6 yang kita dapatkan dari kitab Durus Shalaghah ini, penulis hanya menyampaikan pada kita tentang penggunaan kata lakinna yang bertasydid yang termaksud dari saudarinya inna. Adapun lakin tidak penulis sampaikan karena memang tidak punya tugas. Ngapain punya tugas disampaikan? Tapi saya sampaikan seperti ini agar ummahat tidak rancu ya terhadap perbedaan antara lakinna dengan juga kata lakin. Baik, sampai sini sebelum kita menjawab soal, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadholna ya ummahat. Kalau tidak, maka kita akan langsung membahas latihan-latihan yang disampaikan oleh penulis hafizahullah di dalam latihan ke-6 kitab Durus Shalaghah Al-Arabiyyah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ya Bu Gina. Mau tanya kalau yang kaslan itu nggak pakai domah kain karena dia pola af'alu, betul ya Ustaz? Kenapa Bu? Gimana? Yang kaslan yang dicontoh yang di buku Iya, kasranu dia mamnu minas pola sorof. af'alu ya? Betul, Oh, iya. karena dia termasuk dari kata sifat yang diakhiri oleh alif dan nun. Dan nun iya. Ya. Nah Ustaz, jazakallahu khair. Wayaki. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya sebelum Ustaz, kita mau tanya. menjawab latihan. Silakan Ustaz. Bu Ninik. Tafadholi ya Bu Ninik. Lakin itu lakin yang pakai tasdid. Lakinna. Kalau Berarti bacanya lakinna. Ya, lakinna Ya. itu kalau isim setelahnya jamak yang ngikutin ya Ustadz. Maksudnya ngikutin apa? Setelahnya jamak ngikutin. Maksudnya? Misalkan nih bukan faslu tapi fusulu. Itu pakainya apaan Ustadz? Pakainya fusulu. Maksudnya tulabu kasir. Tulabnya jamak, berarti kelasnya dijamakan juga, begitu. Ya misalkan tapi kelas-kelasnya kecil-kecil gitu. Nah, Boleh, nggak apa-apa. lakinanya bagaimana Ustadz? Boleh, sama saja berarti. Perhatikan. Nah, saya sampaikan kembali pada umat sekalian. Karena ini ada dua kalimat. Jadi, kalimat kedua itu tidak mesti, saya sampaikan dulu ya. Tidak mesti kalimat kedua, oh sebelumnya jamak, berarti kalimat kedua juga harus jamak. Ini tidak ada keharusan seperti itu ya. Pertama kali saya sampaikan begitu pada umat. Kalau seandainya umat ingin mufradkan, kelas pelajarnya banyak, tapi buat satu kelas. Tapi kelasnya kecil. Kan kita mikirnya kalau pelajarnya banyak, kelasnya banyak. Kelasnya besar kan? Ternyata kelasnya kecil. Kalau misalnya maksud saya pelajarnya banyak tapi kelas-kelasnya kecil, ya bisa saja. Berarti kita buat seperti ini kalimatnya. Ingat saya sampaikan kembali, sebelum kita gunakan kata lakinna, maka gunakan dulu, buat dulu menjadi dua kalimat sempurna. At-tullabu kasir, ini kalimat pertama, kita sambung dengan kalimat kedua. Al-fusulu sagiratun. Ya kan? Karena fusul jamak tidak berakal. Udah, tinggal kita masukkan. At-tullabu kasirun. Terus walakinna apa? Al-fusula. Kok fusulu? Oh, al-fusula iya. Kan dia sebagai isim lakinna. Isim lakinna. Iya, isim lakinna mansub. At-tullabu kasirun walakinnal fusula sagiratun. Boleh, seperti ini. Silakan. Tidak ada keharusan kalimat kedua harus ngikutin sebelumnya jamak, berarti kalimat kedua juga harus jamak. Itu mah tinggal maksudnya dalam kalimat nyambung atau tidak. Begitu aja ya. Tidak ada keharusan harus jamak. Tapi kalau ibu mau jamakkan boleh, silakan tafadholi. Tapi ingat jangan lupa kalau menggunakan kata walakinna atau lakinna, nggak usah pakai waw ya. Lakinna, maka nanti mubtada'nya dari kata al-fusul berubah menjadi mansub, dia berubah otomatis menjadi isim lakinna, saghirah menjadi khobar lakinna. Begitu Bu Ninik, bisa dipahami? Ya, insya Allah Ustaz, jazakumullahu khair. Masya Allah, alhamdulillah wa jazakumullahu khairan kasiran ya Bu Ninik. Baik, yang lain silakan, barangkali ada yang mau bertanya sebelum kita masuk langsung kepada latihan-latihannya. Ustaz bertanya. Tafadholi ya Bu Titut. Itu lakinna atau lakin maknanya sama, akan tetapi juga sama. Maknanya sama. Cuma beda dalam sisi kaidahnya saja, penggunaan dalam kalimat. Seandainya kita menggunakan misalkan soal ujian, terus kita makainya lakin yang nggak pakai tasdid, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tergantung dari soal yang saya berikan. Tapi kalau saya bilang masukkan kata lakinna kepada kalimat berikut ini, berarti Ibu ada pilihan nggak? Nggak ada. Nggak ada, ya berarti harus pakai apa? Harus pakai lakinna. Lakinna, benar. Kecuali kalau soalnya begini, terjemahkan kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab. Mobil itu lama, akan tetapi dia kuat. Maka Ibu ada pilihan. Saya mau pakai walakinna aja deh. Atau saya pakai walakin aja deh yang gampang, yang nggak ada kaidahnya ya boleh. Silakan bebas. Yang penting tidak salah dalam menggunakannya. Begitu Bu Titut. Iya. Afan, barakallahu fiik. Yang lain, barangkali ada yang bertanya, tafadholna ya ummahat. Kalau tidak ada, semoga bisa dipahami. Kita akan langsung masuk kepada contoh latihannya.
Tidak ada ya, semoga bisa dipahami oleh mas kalian. Sampaikan kembali, lakinna dengan lakin itu berbeda. Lakinna termasuk saudarinya inna, sedangkan lakin atau walakin yang tidak mentasydidkan huruf nun, mensukunkan nunnya, dia bukan termasuk dari saudarinya inna sehingga tidak memiliki tugas. Baik, langsung saja sekarang kita masuk kepada contoh yang diberikan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Hafizahullah ta'ala. Tafadhali raqam wahid. Nomor 1 Bu Ninik nih jadinya. Karena nomor 1 Bu Ninik. Silakan Bu Ninik, tafadhali. Masya Allah. Iqra'i raqam wahid. Rokam wahid. Muhammadun tawilun. Hamidun qasirun. Silakan masukkan lakinna. Muhammadun tawilun. Lakinna hamidan qasirun. Ahsan, itu dia jawabannya. Muhammadun tawilun. Lakinna hamidan. Jangan lupa ya, selalu saya ingatkan kembali. Saya suka lupa ini. Kalau misalnya hamidan, kan tanwin an nih. Hamidan, an. Jangan lupa tambahkan apa? Alif. Alif. Itu tambahkan alif. Walakinna atau lakinna hamidan qasirun. Ahsan ya Bu Ninik. Ahsan. Terjemahkan. Muhammad tinggi, akan tetapi Hamid pendek. Iya, Muhammad tinggi akan tetapi Hamid pendek. Ini saya sampaikan kembali, ini kan seolah-olah berlawanan ya. Oh, berarti kalau tawil lawannya qasir. Bisa aja kalimatnya gini. Muhammadun tawilun lakinna hamidan atwalu minhu. Bisa aja. Walakinna hamidan apa? Atwalu minhu. Lebih tinggi darinya. Bisa aja kan? Tidak selalu berlawanan. Karena tujuan dari lakinna ini hanya sebagai penyambung saja, menghilangkan dugaan dari sebelumnya. Walakinna hamidan atwalu minhu. Begini bisa saja. Baik, barakallahu fiik. Isim tafdil. Isim tafdil kita pelajari asal. Kalau misalnya Bu Ninik nggak pakai tasydid lakinnanya, bagaimana? Muhammadun tawilun lakin Hamidun qasirun. Iya benar, begitu asan ya umahat. Kalau ma tidak menggunakan tasydid, maka Muhammadun tawilun lakin Hamidun qasirun. Asanti ya Bu Ninik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagus sekali. Wafik barakallahu fikum Ustaz. Iya, asan. Ini kalau kedudukan mudah ya. Muhammad mubtada, tawil khobar, hamidan isim lakinnah, qasirun khobar lakinnah. Sama aja. Ini semua jadi dua kalimat jadi satu. Baik, raqam isnan tafadhali ba'da Bu Ninik, Bu Eli. Qra'i Bu Eli raqam isnan. Ustaz. 6. Tafadhali ya Bu Eli. Raqam isnan. 6. Aminatu mujtahidatun. Uhtuha kasla. Jamil. Aminah mustahidah, uhtuha kaslah. Selalu begitu ya, ada dua kalimat jadi satu. Umat nggak mungkin tiba-tiba buat kalimat di depannya langsung lakinna Muhammadan maridun atau lakinnal baita kabir. Tiba-tiba dalam kalimat udah akan tetapi aja, akan tetapi datangnya belakangan kan ya. Makanya biasanya ada kalimat dulu sebelumnya baru kemudian digunakan kata lakin. Silakan dimasukkan Bu Eli, tafadhali, Masya Allah. Aminatu mujtahidatun walakinna uhtaha kasla. Ahsan, walakinna uhtaha. Boleh ya pakai wa, bebas, umat tinggal pilih aja kalau itu mah. Walakinna uhtaha kasla, betul sekali. Atau lakinna uhtaha kasla, Masya Allah. Asanti ya Bu Eli, terjemahkan. Aminah rajin, saudarinya malas. Akan tetapi saudarinya malas. Iya benar, akan tetapi saudarinya malas. Tadi pakai walakinna, walakinna uhtaha. Lihat umahat asalnya uhtuha berubah menjadi uhtaha. Kalau saya tanya sama Bu Eli, kenapa kok jadi uhtaha Bu, jadi fathah, kenapa? Memang dia sebagai apa? Lakinna seperti saudarinya, yaitu inna menasobkan isim, meropakkan khobar. Asan. Kita bilang uhtaha dia mansub karena dia sebagai isim lakinna. Begitu boleh ya? Atau tadi penjelasan lengkap seperti Ibu sampaikan? Sampaikan boleh.
Lakinna ukhtaha mansub, isim lakinna mansub. Kasla sebagai khobar lakinna. Kalau Bu Eli tidak menggunakan tasydid pada kata lakinnanya, bagaimana ya Bu Eli? Aminatu mujtahidatun walakin uhtuha kasla. Itu dia. Aminah mustahidah walakin ukhtuha kasla. Ahsanti, Masya Allah ya Bu Eli, barakallahu fik. Ahsan. Masya Allah. Barakallah Ustaz. Baik, setelah Bu Eli di bawahnya Bu Gina, tafadholi ya Bu Gina. Iqra'i raqam salasah. Rokam salasah. Hari sudah, Bu. Hazad darsu tawilun. Lakinna Soalnya dulu Ustaz. dibaca Bu Gina. Maaf. Maaf, soalnya dulu ya. Hadza darsu tawilun. Huwa sahlun. Jamin. Hada darsu tawilun huwa sahlun. Silakan masukkan kata lakinna. Nah, Ustaz. Hadza darsu tawilun lakinnahu sahlun. Bagus. Ahsan, Masya Allah. Hada darsu tawilun lakinnahu. Nyambung ya umahat. Salah kalau umat bilang lakinnahu khata. Lakinnahu sahlun. Masya Allah. Terjemahkan ya Bu Gina. Pelajaran ini tinggi, akan tetapi dia mudah. Ahsan. Pelajaran ini tinggi atau boleh pelajaran ini panjang. Panjang ya. Bu. Akan tetapi apa? Dia mudah. Dia Ahsan. mudah. Ahsan. Coba Bu Gina, kalau seandainya Ibu nggak pakai tasydid nunnya, lakin, bagaimana? Hadza darsu tawilun lakinnahu sahlun. Enggak. Kalau nggak pakai tasydid akan. nunnya. Hadza darsu tawilun lakinnahu sahlun. Salah. Kalau nggak pakai tasydid, maka kita bilang lakin huwa. Oh, lakin. Lakin huwa sahlun. Enggak bergabung. Tidak apa? Oh, ya, maaf, Ustaz. Tidak bergabung. Ya, tetap begini. Lakin huwa sahlun. Itu bedanya. Kalau seandainya lakin yang kita gunakan tidak menggunakan tasydid, kalau bertemu dengan domir, maka domirnya tidak disambung. Menjadilah dia lakin huwa sahlun. Karena dia seperti huruf ataf, wawu, fa, dan sebagainya. Lakin huwa sahlun. Lakinnya dibacanya tetap panjang ya, Ustaz. Laknya panjang tetap. Laknya baca panjang. Lakin. Itu bedanya. Oh, nah, Ustaz. Paham ya begini ya? Insya Allah tadi masih agak bingung. Ya? Kenapa? Iya, tadi masih agak bingung saya masukinnya yang kalau lakin. Oh, begitu. Baik. Barakallahu fiik Bu Gina. Cukup ya? Ya, Ahsanti. wafik barakallah, Ustaz. Baik. Setelahnya Bu Gina. Di bawahnya tafadholi. Bu Linda Siregar. Raqam 4. Dihidupkan dulu mic-nya Bu Linda, silakan. Maaf. Ya, Saya roti qodimatun hiya qawiyatun. Nah, saya roti qadimatun hiya qawilatun. Ya, ahsan. Silakan masukkan kata lakinna. Saya roti qodimatun lakinnaha qawiyatun. Ahsan, bagus sekali. Saya roti qadimatun lakinnaha qawiyatun. Masya Allah. Lakinnaha qawiyatun. Sahih. Terjemahkan Bu. Mobil saya lama, akan tetapi dia kuat. Ahsan. Mobil saya lama, akan tetapi dia kuat. Masya Allah. Coba Bu Linda, kalau seandainya lakinnya tidak Ibu tasydidkan yang sukun, bagaimana jadinya? Saya roti qodimatun lakin hiya qawiyatun. Iya, lakin hiya qawiyatun. Begitu ya, kalau seandainya umat tidak mentasydidkan huruf nun. Lakin hiya qawiyatun. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik ya Bu Linda. Ahsanti, Masya Allah. Di bawahnya Bu Linda, silakan Bu Nawang. Tafadholi ya Bu Nawang, raqam 5. Akhi mutazawijun ana azabun. Nah. Akhi mutazawijun
walakinani azabun. Ahsan, akhi mutazawijun walakinnani azabun, atau boleh lakinni azabun. Ahsan. Masya Allah. Terjemahkan. Saudariku sudah menikah akan tetapi saya belum. Iya, saudaraku menikah akan tetapi saya belum. Saudaraku menikah akan tetapi saya belum. Lakinnani azabun. Kalau ibu tidak menggunakan tasdid pada nunnya, lakin atau walakin, bagaimana jadinya? Akhi mutazawijun lakin ana azabun. Iya, begitu ya umahat. Kalau tidak menggunakan lakinna, maka jadinya walakin ana atau lakin ana azabun, tidak bersambung. Masya Allah, barakallahu fiik Bu Nawang, asanti, Masya Allah. Setelah Bu Nawang, Bu Nina, silakan tafadhali ya Bu Nina Septia, rokam sitah. Bismillah ya Ustaz. 6. Ibrahimun qadirun. Ibrahimu, benar Ibrahimu Ibu, tidak bertanwin ya. Ibrahimun qadimun. Fakirun. Kira 6. Fakirun. Terus? Ini siapa ya? Ammuhu. Pamannya. Ya. Ammuhu ghaniyun jiddan. Iya, jangan lupa ya Bu, mimnya domah ya, karena dia kan belum dimasuki ke lakinna. Ammuhu ghaniyun jiddan. Ulang lagi Bu. Fakirun. Ammuhu ghaniyun jiddan. Ya, ammuhu ghaniyun jiddan. Silakan masukkan lakinna. Ibrahimun fakirun lakinna ummuhu, Bukan ummuhu, ammahu. Lakinna ammahu ghaniyan jiddan. Goni salah, gonian salah. Ghaniyun jiddan. Ahsan, ghaniyun jiddan. Sebentar ya Ibu, sebentar ya. Saya izin sebentar, maaf. Sebentar. Ibrahimu atau Ibrahimun? Ibrahimun tadi. Pakai un. Enggak, Ibrahim. Oh, ya. Ibrahimu. Karena dia kan namanya nama ajam. Nama Ya, ajam, nama Arab ya. Ya, jazakillah khairan. Maaf ya tadi ada sebentar. Bagaimana tadi? Ulang kembali jawabannya. Ibrahimu fakirun lakinna ammuhu ghaniyun jiddan. Lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Ahsan. Lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Ahsanti ya Bu Nina, ahsan, Masya Allah. Ammahu, dia mansub karena sebagai apa Bu? Sebagai ini isim inna. Isim lakinna, bukan inna, kan lakinna. Isim lakinna. Iya. Isim lakinna. Goniun, tadi Bu baca gonian, salah. Goniun dia domah. Kenapa domah? Goniun karena dia khobar lakinna. Iya, khobar lakinna itu tandanya adalah marfu ya. Tidak mansub. Makanya baca lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Silakan terjemahkan Ibu. Tafadhali. Ibrahim miskin. Akan tetapi pamannya kaya sekali. Benar, Ahsan. Ibrahim miskin. Akan tetapi pamannya kaya sekali. Masya Allah. Ahsanti. Kalau seandainya Ibu tidak menggunakan tasdid pada nunnya, bagaimana yang terjadi? Tafadhali. Ibrahimu fakirun
lakin ammuhu ghaniyun jiddan. Ya, itu yang terjadi ya kalau tidak menggunakan tasydid. Lakin ammuhu ghaniyun jiddan. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fik ya Bu Nina. Ahsanti. Masya Allah. Oke, barakallahu Ustaz. Ya, di bawahnya Bu Nina, tafadholi ya Bu Ratna Wiliza. Tafadholi. Rokom Sabah. Silakan diaktifkan mic-nya. Tafadholi Rokom Sabah ya Bu Ratna Wiliza. Diaktifkan mic-nya. Bisa Ibu mengaktifkan mic-nya? Baik, kalau tidak hidup mic-nya, langsung saja saya pindah ke Bu Rini. Silakan Bu Rini, tafadholi. Iftahi mikrofon ya Bu Rini. Ini ya. Iya, Bu Rini. Silakan Bu Rini, Rokom Sabah. Rokom Sabah. Nah. Baituka jamilun jidan. Asad, baituka. Huwa sohirun. Huwa sogi? Sohirun. Sogirun, asan. Huwa sogirun. Baituka jamilun jiddan. Huwa sogirun. Silakan Ibu masukkan kata lakinna. Baituka jamilun jiddan. Lakinnahu sohirun. Asan. Baituka gimana? Ulang? Sohirun. Ulang lagi? Bagaimana? Ragu-ragu tadi? Ulang lagi. Baituka jamilun jiddan. Lakinnahu sohirun. Lakinnahu sogirun. Asan. Baituka jamilun jiddan. Lakinnahu sogirun. Baituka jamilun jiddan. Lakinnahu sogirun. Terjemahkan Ibu. Silakan. Masya Allah. Rumahmu bagus sekali. Akan tetapi kecil. Iya, akan tetapi dia kecil. Asan. Rumahmu bagus sekali. Akan tetapi dia kecil. Akan tetapi dia kecil. Nah, orang biasanya kalau dengar rumahnya bagus, berarti besar. Ternyata apa? Kecil. Ini kan menghilangkan apa? Sangkaan dari kalimat sebelumnya. Orang kalau mendengar baituka jamil, rumahmu bagus. Oh, berarti kalau bagus besar. Lakinnahu sagir. Dihilangkan persangkaannya, dia bagus akan tetapi kecil. Baik, kalau seandainya Bu, tidak menggunakan tasydid nunnya, bagaimana Bu Rini? Baituka jamilun jiddan, lakinnahu huwa soghirun. Asan, lakin huwa, lakin huwa soghirun. Asan, lakin huwa soghirun. Nunnya tidak kita harokatkan. Lakin huwa soghirun. Nah, umat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan ya, penggunaan kata akan tetapi ini dalam bahasa Arab tentunya sangat berbeda dalam penggunaan gaya bahasa kita. Berbeda dalam apa? Gaya bahasa kita. Sebagai contoh misalnya, pada kalimat, tadi sebagai contoh yang tadi nomor 7 misalnya, baituka jamilun jiddan lakinnahu soghirun. Diterjemahkan, terkadang begini dalam bahasa kita. Rumah itu kecil. Atau rumahmu indah. Akan tetapi kecil. Biasanya itu tidak ada lagi akan tetapi dia kecil. Dalam bahasa kita cukup begini saja bisa kan? Rumahmu indah akan tetapi kecil. Tidak perlu lagi apa? Kata ganti. Akan tetapi dia kecil. Coba saya tanya sama Umahat. Bisa gak kalimatnya tanpa menggunakan akan tetapi dia? Tidak pakai dia. Rumahmu indah akan tetapi kecil. Bisa gak dalam bahasa kita begini? Bisa? Bisa ya? Tapi dalam bahasa Arab, ketika umat saya minta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, umat tidak bisa bilang begini. Baituka jamilun lakinna tawalakinna sogirun. Rumahmu indah akan tetapi kecil.
Kita tidak bisa bilang seperti ini. Kenapa tidak bisa? Karena pada kata lakinna kita membutuhkan namanya isim lakinna. Betul. Kalau ini lakinna sogirun, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada isim lakinnanya. Oleh karena itulah berbeda penggunaannya. Kalau kita menggunakan dalam gaya bahasa Arab, kita butuh domir lagi. Lakinnahu sogirun. Begitu. Untuk menunjukkan adanya isim lakinna. Selama isim lakinna belum ada, maka belum bisa menjadi satu kalimat. Kecuali, saya bilang tadi, kecuali kalau yang umat gunakan adalah lakin yang tidak punya kaidah. Bisa. Baituka jamilun lakin sogirun. Kalau ini apa? Bisa. Kalau yang lakinnya apa? Tidak bertasydid. Tapi kalau yang menggunakan tasydid, maka ingat, selalu umat ingat lakinna ini sama dengan inna, maka umat butuh mencari isim inna dan mana khobar innanya. Tapi kalau lakin dia lebih gampang dan lebih simpel ya, seperti itu. Baik. Tapi artinya sama ya Ustaz? Sama. Jadi rumahmu indah akan Sama. tapi juga gitu. Sama Ibu, artinya sama. Mau pakai lakin, lakinna, artinya sama. Baik. Ini umat yang disampaikan pada umat terkait dengan faidah penggunaan kata lakinna. Ada yang mau ditanyakan? Tafadholna. Tidak ada ya. Pelajaran kita hari ini singkat saja umat. Sampai sini dulu aja ya. Nanti untuk penggunaan kata ka'anna akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikunna jami'an. Sampai sini dulu pembahasan kita. Pelajaran penggunaan kata ka'anna nanti akan kita sampaikan kembali sama-sama di pertemuan berikutnya di hari Kamis. Barakallahu fikunna jami'an. Demikian saja dari saya. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari anak pribadi, aku lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadzal muhadarah. Nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'il muhadarah qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan katsiran ya Allah.